Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rizal, asal LPTK IPTS Padang Sidempuan, NIM 23001692. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan materi turunan sebagai syarat untuk UKIN PPG Daljab 2024. Demikian perkenalan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda, apa kabar? Siang Pak. Iya, tentunya masih semangat ya? Semangat. Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita matematika. Ya, seperti biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin anggotanya ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, silakan dulu. Oke. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu. Abdul Rahman Nasution, Aminatus Surya, Anhar Mulyado, Dia Indah Pratiwi, Diki Wahyudi, Fauzan Asmi, Indra Lukmana, Intan Aulia Salih Pulungan, Khairul Ahyar, Muhammad Cipta Pranggani, Muhammad Yusuf Lubis, Muhammad Rizwan Sakit, ya, Muhammad Rizki, Muhammad Samsir Nasution, Nur Holisa, Farida Sapitri, Rahmadani, Rizki Patramian, Saliheni Tukma, Siti Aisyah Lubis, Tiara Aljana. Oke, yang sakit ada 2 orang ya. Oke, ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya Bapak harapkan berdiri. Selamat tidak terlambat. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ida. Silakan. Ya, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
mempelajari tentang turunan. Hari ini pertemuan yang kedua, kita lanjutkan pertemuan yang pertama. Oke, jadi kata turunan itu sama dengan apa? Ya, apa? Derivatif. Oke. Nah, jadi kita pertemuan kemarin kita mempelajari tentang turunan gaya. Nah, atau turunan bahasa asingnya itu derivatif. Jadi siapa yang masih ingat kemarin kita telah menggunakan aturan limit untuk menyelesaikan soal-soal turunan. Oke. Nah, Bapak akan kasih contoh. Jika fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 3x, maka turunan dari fx atau derivatif daripada fx, siapa yang mau mengerjakan? Ya, oke, silakan dulu. Terima kasih. Bagaimana? Anda sekalian, benar atau salah? Benar. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diberikan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4. Tentukan f aksen x-nya. Perhatikan pangkatnya terlebih dahulu. Pangkat 4. Kita tulis paling depan di sini. 4. Ya, dari sini jika fx sama dengan 3x pangkat 4, maka ya, coba berdiri. Ya, maka coba sebutkan di situ. Sebelum dilanjutkan oleh slide, maka menurut kamu Tiara, f aksen x-nya berapa? 4x Berapa? 12x pangkat 12x pangkat. Bagaimana yang lain? Benar? Benar. Ya, silakan dulu. Coba kita perhatikan. Baru setelah itu kita kalikan dengan angka yang depan sini. Angka 3. Setelah itu dikalikan dengan x pangkat 4 dikurang 1. Pangkat peraga ini dikurang 1. Sama dengan 4 dikali 3 hasilnya 12. Lalu x pangkat 4 kurang 1 hasilnya x pangkat 3. Ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang ketiga. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Nah, sebenarnya jika ada fx sama dengan 7 ini konstanta. Ya. Sebenarnya di belakang konstanta itu ada x-nya. X pangkat berapa? X pangkat 0, betul. Tetapi di dalam aturan matematika x pangkat 0 itu tidak ditulis. Sehingga kalau mau kita buktikan turunan konstanta itu adalah 0, f aksen x sama dengan 0 kali 7. 0 kali 7 0. Maka jelas terlihat turunan dari konstanta itu sama dengan ya, seperti contoh nomor 1. Dikali 2x hasilnya 2x pangkat 6. Lanjut, x pangkat 5 dikali positif 6 hasilnya positif 6x pangkat 5. Lanjut lagi, angka 2 lagi. 2 dikali 2x hasilnya positif 4x. Terakhir, positif 2 dikali positif 6 hasilnya positif 12. Setelah ini akan kita sederhanakan jawabannya. Perhatikan kita kelompokkan yang sejenis, yang pangkat paralelnya sama. X pangkat 6 sama-sama dengan X pangkat 6. 5x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 6 hasilnya 7x pangkat 6. Nah, di contoh 6 ini sudah soalnya agak sedikit lebih rumit karena ada dua fungsi di sini, ya. Fx-nya sama dengan x pangkat 5 ditambah 2
dikali dengan X kuadrat ditambah 6X. Jadi perkalian dua fungsi. Ya, perkalian dua fungsi. Fx sama dengan, di dalam matematika suku pertama itu dimisalkan dengan U, sementara suku kedua dimisalkan dengan V. Jadi kalau kita buat rumus umumnya, Fx itu sama dengan U dikali V. Ya, masih ingat rumusnya? Ya, siapa yang bisa menulis ke depan? Rumusnya siapa? Jika dua fungsi dikalikan, maka F aksennya, perhatikan, siapa? Maka F aksen X-nya sama dengan U aksen V tambah atau kurang? Tambah V aksen kan begitu. Nah, di sini apa? Gantian diturunkan. Misalnya ada dua suku, dua fungsi ya. Ini U, ini V. Mereka dikali, kan begitu. Maka turunannya adalah turunkan anhar dikali dengan rizki ditambah turunkan rizki dikali anhar. Coba lihat ini. Bisa? Nah, di contoh ke-6 ini, di contoh ke-6, lihat U X pangkat 5 ditambah 2 U aksennya menjadi 5X pangkat 4. Kemudian V menjadi V aksen 2X tambah 6. Nah, setelah diturunkan, lihat dua baris sebelum di terakhir ini, 5X pangkat 6 ditambah 30X pangkat 5 dikurang 5X pangkat 4, seterusnya sampai tambah 12. Nah, kita sudah mempelajari suku banyak atau polinomial. Sudah. Lihatlah suku yang sejenis. Lihatlah suku yang sejenis. Mana derajatnya yang sama, itu kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, terlihat X pangkat 6-nya ada berapa suku? Ada 2. 5X pangkat 6 dengan diapain mereka? Ditambah. Sehingga 5 dengan tambah 2 jelas 7. 7X pangkat 6. Kemudian yang X pangkat 5 ada berapa suku? 2. Sama-sama positif dijumlahkan menjadi iya. Kemudian pangkat 4 ada berapa? 1. Kalau pangkat 4 ada 1, maka setelah pangkat derajatnya teratur, pangkat 6, pangkat 5, maka ditulis minus 5X pangkat 4. Setelah pangkat 4, pangkat berapa lagi? 1. Ada pangkat 3? Tidak ada, berarti boleh 0 ditulis, boleh tidak ditulis. Pangkat 2? Tidak, yang ada pangkat 1 dan berdiri sendiri. Kemudian konstan? Oke, coba kita lanjutkan. 30X pangkat 5 ditambah 6X pangkat 5 hasilnya positif 36X pangkat 5. Lalu dikurang 5X pangkat 4 ditambah 4X dengan. Nah, di sini terlihat bahwasanya koefisien dari derajat 4 ya atau derajat 4 itu dia tidak ada dua suku, sehingga dia berdiri sendiri, harus ditulis. Nah, dia terlihat ya. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal kita yang ke-6. Sangat mudah sekali ini. Ya, ternyata apa yang kita tadi perkirakan sama ya. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x kurang 4 per x tambah 1. Nah, ini contoh nomor 7 ini bentuk apa? Bentuk apa ini? Bentuk apa? Tadi bentuk perkalian, ini bentuk pembagian. Oke, pembagian. Maka jika fx merupakan dua fungsi, ya kan? U dan V, ya dibagi. Udah? Nah,
Maka F aksen X-nya akan menjadi apa? F aksen X akan menjadi U aksen P tambah kurang dikurang P aksen U per P U kuadrat. Ya, penyebutnya pangkat 62. Oke, coba kita perhatikan. Nah, kalau adik atau berdekat dengan contoh soal turunan atau diferensial seperti ini, langkah apa yang harus kalian lakukan kalian misalkan untuk bagian atas kita. Ya, dia di sini dikatakannya atas. Kalau ada suatu pecahan, maka yang di atas itu adalah bilang, sementara yang di bawah adalah penyebut. Ya. Misalkan sebagai U dan untuk bagian bawah kita misalkan sebagai V. Kayak kita cari turunan dari U dan V. Turunan dari U yaitu U aksen. Apa turunan dari 2x kurang 4? Yaitu turunannya adalah 2. Lalu kita cari lagi turunan V. Turunan V yaitu V aksen. Turunan dari X tambah 1 yaitu adalah 1. Lanjut, rumus untuk F aksen X-nya. Kalau kalian ketemu bentuk fungsi F-nya yaitu U V, kan sudah kita misalkan yang di atas U yang di bawah V, maka bentuknya itu U per V. Maka rumus turunannya yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Ya. Jadi konsep umumnya jika dua fungsi dibagi, maka turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U per V U kuadrat. Iya. Yang tadi yaitu 2, lalu dikali V X tambah 1. Kita nilai V tadi itu adalah X tambah 1. Lalu dikurang U, nilai U tadi 2x kurang 4, lalu dikalikan dengan V aksen yaitu 1. Lalu per V kuadrat, V-nya tadi X tambah 1, lalu dikuadratkan. Sama dengan kita kalikan angka 2 ini satu-satu ke dalam. 2 kali X hasilnya 2x, lalu 2 kali positif 1 hasilnya positif 2. 1 dikali 2x hasilnya 2x, lalu dikalikan dengan tanda negatif hasilnya negatif 2x. Lalu 1 dikali negatif 4 hasilnya negatif 4, lalu dikalikan dengan tanda negatif hasilnya positif 4. Pas X tambah 1 dikuadratkan. Terakhir kita sederhanakan 2x dikurang 2x habis yang tinggal 2 tambah 4 hasilnya 6 per di bawahnya X tambah 1 dikuadratkan. Inilah dia jawab. Oke, perhatikan ini. Dari 7 contoh yang ada di slide, adakah yang ingin Anda tanyakan? Ada? Ada atau tidak? Oke, sudah bisa dipahami? Oke. Untuk lebih mengambil rileksnya, mari kita ice breaking. Tahu ice breaking apa? Relax, ya? Santai. Oke, semuanya berdiri. Oke, perhatikan, Bapak punya spidol. Oke, nanti spidol ini akan Bapak goyang sesuai dengan keinginan Bapak. Nah, aturannya Anda sekalian harus mengikuti kemana arah gerak spidol yang Bapak goyangkan ini. Goyang kiri atau goyang kanan, ke depan atau berputar. Oke, sekarang sebelum Bapak mulai, coba semuanya lihat ke kanan. Ke kanannya. Ya, lihat ke kiri. Lihat ke bawah. Kemudian kembali ke semula, putar mulai dari kanan. Oke, sudah konsentrasi. Dengan 3, 2, 1 ya. Siap? Ya, mulai. Masih ada yang salah? Iya, oke. Iya. Iya.
Oke, silakan dulu. Nah, satu SPG-nya. Nah, di sini Bapak akan mengingatkan kembali, tidak bosan, semangatlah belajar. Karena cita-cita itu Ananda bukan datang dengan sendirinya, ya. Cita-cita itu bukan datang sendiri, tapi harus kita kejar, harus kita cari. Dengan apa? Tentunya dengan proses belajar. Nah, di sini tadi ada perkalian tanda. Oke, masih ingat waktu SMP ada perkalian tanda? Oke. Ada positif dikali positif, positif dikali negatif dikali, iya, negatif dikali negatif. Oke. Tentunya Ananda sudah mempelajari ini waktu SMP, betul? Nah, apa kata agama kita kalau perkalian tanda ini? Bapak akan membawakan kepada kepercayaan kita, ya. Kalau yang positif ini sama dengan benar, negatif ini tentu salah. Salah, ya. Ini benar. Maka orang matematika awam mau bilang positif kali positif menjadi positif. Kalau orang matematika yang sudah dikaitkan dengan agama, apa katanya? Benar, katakanlah benar, maka perbuatan Ananda itu akan benar. Nah, itu dia. Oke. Positif kali negatif negatif. Yang benar Ananda katakan salah, perbuatan Ananda akan salah. Itu negatif. Kemudian bagaimana kalau dibalik? Negatif dikali positif sama dengan negatif. Yang salah Ananda katakan benar, maka apa yang kesimpulannya? Salah. Ya kan? Jangan mentang-mentang nanti si Asli nggak mau didekati oleh ketua, maka dibilang ketua jelek. Nggak boleh, ya? Boleh. Nah ini. Nah, yang terakhir, negatif kali negatif positif. Maka orang matematika bilang apa? Salah, katakanlah salah. Walaupun ancamannya pistol, ya. Yang salah katakan salah, maka perbuatan Anda akan benar. Oke. Nah, jadi inilah icebreaking-nya. Tentunya Anda di sini akan Bapak arahkan untuk buat kelompok. Ya, silakan buat kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Silakan. Yang di sini akan Bapak bagikan LKPD, ya. Ada setiap kelompok. Nah, nanti di setiap kelompok mohon siapa nanti juru pembicaranya, ya, jubirnya, juru bicaranya.
Ya, dibaca LKPD-nya, ada petunjuk di situ. Ya, silakan didiskusikan. Bagi Ananda yang nanti ada mengalami kesulitan, boleh kita kasih waktu 10 menit. Ya, walaupun harinya ini sudah menjelang tengah hari, tetap semangat, ya. Karena pelajaran kita itu matematika. Banyak yang mau bilang pelajaran matematika itu, tapi bagi kita matematika itu bisa kita singkat makin tekun, makin tinggi kualitas akalnya, ya. Jadi silakanlah Anda tekun belajar.
Oke, waktunya sudah ini, silakan yang presentasi. Ya, nomor 1 siapa? Ya, silakan. Semuanya ke depan. Ya. Oke ya. Oke. Nah, perhatikan. Juru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.